Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi, apa itu hipertensi? Ya. Hipertensi kalau bahasa awamnya darah tinggi. Ini tinggi apanya gitu ya? Karena pengertian tinggi ini luas ya. Jadi tinggi di sini adalah tinggi tekanannya. Tekanan itu adalah kalau ibarat saya contohkan selang. Selang itu kencang banget gitu loh ya, jadi tegang. Jadi tekanan di dalam pembuluh darah yang menyebabkan tegangnya dinding pembuluh darah. Nah itu yang disebut dengan darah tinggi gitu ya. Bedain antara darah rendah juga. Darah rendah itu tekanannya memang rendah. Darah tinggi tekanannya berarti tinggi. Nah pengukurannya itu dilakukan dengan tensimeter atau sphygmomanometer. Jadi diukur, nanti ketahuan tekanan sistol dan tekanan diastol. Sistol itu adalah hentakan pertama ketika terdengar, kemudian diastol hentakan terakhir. Nah itu dikatakan dia hipertensi kalau tensinya lebih dari 140 mm Hg. Itu ya, dengan diastolnya 90 mm Hg. Itu sudah dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Kategorinya ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, itu adalah gambaran sedikit tentang darah tinggi. Masalah penyebab darah tinggi sampai sekarang etiologinya tidak diketahui secara pasti. Kenapa kok orang timbul darah tinggi? Wallahu a'lam sebenarnya. Tapi diduga banyak faktor pemicu. Nah, pemicu ini yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah makanan yang tinggi garam. Jadi orang yang senang ikan asin itu ya. Atau bahkan yang sederhana, makanan yang rasanya gurih. Nah, itu juga tinggi sekali itu yang mengandung garamnya. Khususnya kandungan natrium. Jadi yang berbau natrium ya harus dikurangi kalau pada penderita darah tinggi. Termasuk penggunaan MSG kan artinya monosodium glutamat. Sodium itu bahasa lain dari natrium. Gitu ya. Jadi makanan gurih, makanan asin itu salah satu faktor pencetus dan memperberat penyakit hipertensi. Terus kemudian kegemukan ya, sehingga menyebabkan lemak di dalam darah jadi numpuk. Sehingga tekanannya semakin meningkat. Karena kenapa? Karena dinding pembuluh darah diliputi lemak, plak dan sebagainya. Nah, menyebabkan alirannya menjadi kecil. Nah, ketika kecil jadi tekanan ke pembuluh darahnya jadi lebar. Jadi bayangkan hipertensi itu seperti selang. Kalau kebanyakan garam berarti narik air, airnya deras. Volume segitu-segitu aja, tapi konsentrasi garamnya menjadi lebih banyak. Bayangin juga kalau selang itu ada plak-plaknya, lemak, sehingga dia tekanan juga semakin tinggi. Nah itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah dinding pembuluh darahnya ini sudah nggak elastis. Atau selangnya nggak bisa melar, nggak bisa nyempit gitu ya. Itu bisa menyebabkan juga hipertensi. Umumnya orang-orang yang sudah tua kadang-kadang tidak elastis. Maka itu hipertensi itu banyak terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Gitu ya, tidak elastis lagi. Karena pembuluh darah itu bisa melebar, bisa mengecil, bisa melebar, bisa mengecil. Gitu ya, dan itu tidak elastis yang menyebabkan tekanan menjadi meningkat. Terus kemudian faktor yang lain itu adalah faktor stres. Atau orang yang sering marah-marah, gitu ya, suudzon. Maka itu kenapa Islam melarang suudzon, buruk sangka, gitu ya.
perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, karena itu juga berpengaruh ke sini. Jadi ketika orang stres, ketika orang marah, akan keluar zat di dalam tubuh yang namanya epinefrin. Epinefrin itu akan memacu jantung. Maka itu kenapa orang yang marah-marah kan jantungnya berdetak cepat, ya kan? Terus epinefrin juga akan menyebabkan pembuluh darah ciut, gitu ya. Sehingga menyebabkan timbul darah tinggi. Maka itu orang yang darah tinggi itu ya jangan marah-marah, syaratnya seperti itu. Ya, itu penyebab yang nomor 4. Bisa juga karena faktor penyakit. Misalnya penyakit jantung, ya, penyakit gagal ginjal, ya, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan dinding pembuluh darah. Itu sebagai faktor pemicu kenapa timbulnya penyakit hipertensi. Gitu Mas Ahwan.